Salam semangat semua, sebelum saya memulai, saya sangat berharap dukungan positif dari Bapak Ibu semua demi kemajuan channel ini dengan klik tombol subscribe, semoga akan menjadi pahala untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mengenal refleksi diri, adapun hal-hal yang akan dibahas, yaitu apa itu refleksi? Manfaat refleksi bagi pendidik. Tindak lanjut refleksi, hubungan antara refleksi dengan pembelajar mandiri, manfaat kebiasaan refleksi, cara melakukan refleksi, mengapa refleksi penting bagi guru. 3 sikap dasar refleksi, 4 lensa refleksi, contoh pertanyaan refleksi, membuat tujuan belajar atau goal setting, dan 3 bentuk tujuan. Refleksi dan evaluasi adalah dua hal yang saling berkaitan, tetapi memiliki perbedaan. Refleksi adalah proses berpikir kembali secara mendalam dan menyeluruh tentang suatu peristiwa atau pengalaman untuk menemukan makna dan pelajaran yang dapat dipetik darinya. Evaluasi adalah proses menganalisis peristiwa yang terjadi dari suatu pengalaman untuk menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Manfaat refleksi bagi pendidik. Refleksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, baik secara spontan maupun terencana. Manfaat refleksi bagi pendidik adalah untuk 1. Mengenali diri secara utuh, termasuk kekuatan dan kelemahannya. 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengasah kekuatan dan mengatasi kelemahan. Dan 3. Menjadi pembelajar yang mandiri dengan memahami diri dan mampu belajar dari pengalaman. Pada cerita Pak Tono dan Bu Arah, Pak Tono melakukan refleksi setelah mengalami rasa kesal dan ketidakpuasan terhadap hasil pembelajarannya. Dari hasil refleksinya, Pak Tono menyadari bahwa ia perlu mengubah metode mengajarnya agar peserta didik lebih aktif. Refleksi dan evaluasi perlu didukung dengan tindak lanjut yang konkret agar dapat menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik. Tindak lanjut tersebut dapat berupa membangun komitmen ataupun aksi nyata. Berikut adalah contoh tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Pak Tono. 1. Membuat persiapan pembelajaran yang lebih matang dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. 2. Menggunakan metode pembelajaran yang lebih melibatkan peserta didik, seperti bermain peran, simulasi, atau diskusi kelompok. 3. Melakukan dialog dengan peserta didik untuk mengetahui apa yang mereka inginkan dari pembelajaran. Dengan melakukan refleksi dan evaluasi secara rutin, pendidik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan menjadi pembelajar yang mandiri. Refleksi dapat membantu kita menjadi pembelajar yang mandiri. Ketika kita melakukan refleksi, kita akan dapat melihat kelebihan dan kelemahan diri kita. Hal ini akan mendorong kita untuk mencari tahu perbaikan yang bisa kita lakukan. Kita juga akan dapat menghubungkan pengetahuan dan pengalaman kita dengan harapan kita sebagai pembelajar. Dengan demikian, kita dapat membuat rencana perbaikan dan menerapkannya. Setelah menerapkan rencana perbaikan, kita perlu mengevaluasi dampak yang ditimbulkan. Evaluasi ini akan menjadi bahan refleksi kita selanjutnya. Proses refleksi dapat diilustrasikan dengan perjalanan Pak Adi. Pak Adi adalah seorang guru yang mendapatkan umpan balik bahwa partisipasi peserta didiknya dalam pelajaran masih terlalu rendah. Pak Adi kemudian melakukan refleksi diri dan menyadari bahwa ia masih berfokus kepada satu metode mengajar saja, yaitu penyampaian materi. Pak Adi kemudian berdiskusi dengan teman sejawatnya, Bu Sulis, yang memiliki metode mengajar yang lebih aktif. Pak Adi pun mencoba menerapkan metode mengajar yang baru di kelasnya. Setelah menerapkan metode baru, Pak Adi melakukan evaluasi dan melihat bahwa suasana kelas menjadi lebih ramai dan anak-anak menjadi lebih aktif. Pak Adi kemudian kembali melakukan refleksi diri untuk melihat dampak perubahan yang telah dilakukannya. Dari ilustrasi Pak Adi, kita dapat melihat bahwa refleksi dapat membantu kita. 1. Mengenali siapa diri kita, bagaimana cara kita bekerja, kemampuan kita dalam merespon, dan bagaimana cara kita mengembangkan potensi yang kita miliki. 2.
membantu kita menjadi pembelajar yang mandiri. Dan 3. Membantu kita meningkatkan kualitas diri dan pembelajaran kita. Refleksi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menuliskan jurnal harian, mendiskusikan pengalaman dengan orang lain, menganalisis pengalaman dengan menggunakan pertanyaan pemantik, dan membuat diagram atau mind map. Apapun cara yang digunakan, refleksi harus dilakukan secara rutin agar kita dapat terus belajar dan berkembang. Bagi guru, refleksi penting untuk dilakukan karena dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan berefleksi, guru dapat mengidentifikasi hal-hal yang sudah berjalan baik dan hal-hal yang perlu diperbaiki, mencari solusi terhadap permasalahan yang muncul di kelas, dan mengembangkan keterampilan mengajar. Meskipun penting, refleksi seringkali dianggap sebagai kegiatan yang menyita waktu. Padahal, dengan meluangkan waktu untuk berefleksi, guru justru dapat menjadi lebih produktif. Ada 3 sikap dasar yang dapat mendukung praktik refleksi, yaitu 1. Dilakukan dengan sepenuh hati, yaitu guru melakukan refleksi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan karena terpaksa atau hanya sebatas rutinitas. 2. Jujur dan berpikiran terbuka, yaitu guru jujur dengan diri sendiri dan terbuka terhadap informasi yang didapatkan, termasuk saran dan pendapat dari orang lain. 3. Memiliki rasa tanggung jawab, yaitu guru menyadari bahwa ia bertanggung jawab terhadap apa yang ia ajarkan dan dampaknya terhadap peserta didik. Untuk memulai refleksi, guru dapat memulainya dari pengalaman diri sendiri, pengalaman mengajar, pengalaman belajar, perencanaan, atau langkah-langkah yang pernah diambil saat pembelajaran di kelas. Dengan menerapkan ketiga sikap dasar dan memulai refleksi dari pengalaman diri sendiri, guru dapat menjadikan refleksi sebagai kebiasaan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Refleksi dalam pembelajaran adalah proses meninjau kembali proses pembelajaran yang telah dilakukan. Proses ini dapat dilakukan oleh guru maupun peserta didik. Refleksi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai lensa atau perspektif. Menurut Phil, ada 4 lensa refleksi, di antaranya 1. Lensa diri, yaitu menggunakan pengalaman pribadi sebagai perspektif saat berefleksi. 2. Lensa pembelajar, yaitu mengambil perspektif peserta didik di kelas. 3. Lensa rekan sejawat, yaitu berdiskusi dengan rekan sejawat untuk berbagi pengalaman. Dan terakhir, lensa teori atau literatur, yaitu menggunakan teori atau literatur untuk menganalisis proses pembelajaran. Pada contoh yang diberikan, guru merasa bingung apakah murid-muridnya mengantuk karena materinya yang sulit atau karena cara mengajarnya yang kurang tepat. Guru tersebut dapat menggunakan refleksi untuk mencari jawabannya. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang dapat digunakan guru untuk melakukan refleksi dalam kasus ini. Dari perspektif saya, apa yang menyebabkan murid-murid mengantuk? Apakah saya telah menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami? Apakah saya telah memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan murid-murid mengantuk, seperti kondisi fisik atau psikologis mereka? Nah, dengan menggunakan lensa-lensa refleksi yang ada, guru dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang proses pembelajaran yang telah dilakukan. Hal ini dapat membantu guru untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas pembelajaran, membuat tujuan belajar atau goal setting. Belajar mandiri adalah keterampilan yang penting untuk dimiliki oleh semua orang, termasuk pendidik. Proses belajar mandiri tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan membutuhkan pembimbing dan teladan yang baik. Teladan yang dimaksud antara lain orang tua, teman, dan pendidik. Ada 3 bentuk tujuan yang dapat dicapai. 1. Tujuan proses, yaitu menetapkan target proses yang akan dicapai untuk memperoleh tujuan. Contohnya, seorang guru ingin menguasai fitur aplikasi pembuat animasi untuk materi belajar. Untuk itu, ia mengalokasikan waktu 2 jam per hari untuk mempelajari aplikasi tersebut. 2. Tujuan kinerja, yaitu proses yang telah dicapai bertujuan untuk meningkatkan kemampuan diri kinerja. Contohnya,
seorang guru ingin menguasai aplikasi pembuatan animasi, sehingga dapat digunakan di kelas untuk menjelaskan bahan ajar. 3. Tujuan hasil, yaitu kemampuan kinerja yang telah meningkat, akan berkontribusi mencapai hasil utama yang diharapkan. Contohnya, hasil yang ingin guru dapatkan adalah ia dapat menciptakan materi belajar berupa animasi pendek yang disukai oleh peserta didiknya. Ketiga tujuan tersebut memiliki hubungan yang linear. Artinya, saat Anda berhasil mencapai tujuan proses, kemungkinan tujuan kinerja pun akan tercapai. Saat tujuan kinerja tercapai, ada kesempatan yang besar untuk mencapai tujuan hasil yang Anda inginkan. Sekian paparan sebagai bentuk aksi nyata pemaparan pemahaman saya tentang mengenal refleksi. Semoga dapat dipahami dengan baik dan menjadi manfaat dan berguna bagi Bapak Ibu semua. Saya berharap Bapak Ibu dapat meninggalkan umpan balik di kolom komentar mengenai penjelasan yang telah saya paparkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.